Pramono Anung bentuk tim khusus untuk bantu kelola Jakarta. Pembentukan tim khusus ini mengingatkan pada tim gubernur untuk percepatan pembangunan, TGUPP, yang dibentuk oleh para gubernur sebelumnya, seperti Jokowi dan Ahok. TGUPP berhasil membawa beberapa terobosan kebijakan, tetapi juga tidak luput dari kritik karena dianggap menguras anggaran dan kurang transparan. Sebagai gubernur baru, Pramono memiliki tantangan untuk menciptakan tim yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dibandingkan pendahulunya. Pramono Anung, dengan segala pengalaman dan wibawa politiknya, tampak menapaki jalur kepemimpinan Jakarta dengan penuh kehati-hatian. Langkahnya membentuk tim khusus ibarat seorang arsitek yang menyusun fondasi rumah impian di tengah lautan ekspektasi masyarakat. Namun, di balik niat mulia ini, ada benang-benang kusut yang harus diluruskan agar rumah itu kokoh berdiri dan tidak roboh diterjang badai kritik. Sebagai pemimpin yang memenangkan hati rakyat dengan marin tipis, Pramono harus sadar bahwa Jakarta adalah kota dengan masalah yang seberat beton bertulang, banjir yang menahun, transportasi yang belum sempurna, dan kesenjangan sosial yang menganga. Pengalaman di pemerintahan pusat memang menjadi bekal yang baik, tetapi Jakarta adalah teka-teki yang berbeda, membutuhkan sentuhan lokal yang tajam, bukan sekadar kebijakan berskala nasional yang generik. Langkahnya yang memilih merahasiakan anggota tim seakan memberi ruang bagi teka-teki publik. Di satu sisi, ini bisa jadi strategi untuk memastikan tim yang matang sebelum diumumkan. Namun, di sisi lain, kerahasiaan ini bisa menjadi bumerang yang memancing prasangka bahwa tim tersebut hanya berisi orang-orang dekat yang setia, bukan mereka yang mumpuni. Dalam politik, transparansi bukan sekadar pilihan, ia adalah matahari yang menerangi niat baik agar tak disalahartikan. Lebih jauh, Pramono harus berhati-hati agar tim khusus ini tidak menjadi perahu tambahan yang menabrak kapal besar birokrasi Jakarta. Friksi antara tim khusus dan birokrasi hanya akan menciptakan ombak besar yang menggoyahkan kestabilan pemerintahan. Maka, kolaborasi adalah kunci, bukan dominasi. Tim khusus harus memperkuat birokrasi, bukan mengambil alih perannya. Pramono juga perlu membuka pintu lebar-lebar untuk aspirasi mereka yang tidak memilihnya. Ridwan Kamil telah menitipkan suara 40% pendukungnya, dan ini bukan sekadar seruan basa-basi. Jika Pramono mampu memeluk aspirasi ini, ia tak hanya menjadi gubernur bagi mereka yang memilihnya, tetapi juga pemimpin sejati bagi seluruh warga Jakarta. Untuk itu, kritik ini datang sebagai pelengkap langkahnya. Umumkan tim khusus secara transparan agar rakyat tahu bahwa ia mengedepankan kompetensi, bukan hanya loyalitas. Fokuskan energi pada solusi nyata untuk banjir, kemacetan, dan ketimpangan. Libatkan masyarakat dalam kebijakan, karena suara rakyat adalah nada yang harus diharmonikan dalam simfoni pemerintahan. Dan yang tak kalah penting, jadilah pemimpin yang mengutamakan kolaborasi, karena Jakarta bukan panggung satu orang, melainkan arena kerja bersama. Jika Pramono mampu menjawab kritik dengan aksi nyata dan menerima saran dengan kepala dingin, ia akan menorehkan kisah sukses yang tak hanya menjadi tinta di atas kertas sejarah, tetapi juga jejak abadi di hati warganya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, telah mempersiapkan langkah strategis untuk mengelola Jakarta selama 5 tahun mendatang dengan membentuk tim khusus. Tim ini dirancang untuk membantu merealisasikan visi dan misinya dalam membangun Jakarta sebagai ibu kota yang lebih maju, berkelanjutan, dan inklusif. Tim tersebut terdiri dari para ahli di berbagai bidang yang akan berfokus merumuskan dan mengimplementasikan program kerja strategis selama masa pemerintahannya. Akan ada tim transisi yang akan bekerja menyiapkan segala sesuatu. Tim ini berisikan orang-orang yang selama ini membantu saya, yang memahami cara berpikir saya, ujar Pramono saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 14 Desember 2024. Mantan Sekretaris Kabinet ini menegaskan bahwa persiapan matang ini bertujuan memastikan kelancaran proses transisi dan implementasi kebijakan begitu ia resmi menjabat. Pramono mengungkapkan bahwa dirinya belum siap mengumumkan nama-nama yang akan tergabung dalam tim khusus tersebut. Namun, ia berjanji akan mempublikasikan formasi tim secara resmi setelah pelantikan dirinya bersama Wakil Gubernur terpilih, Rano Karno, pada Februari 2025. Timnya sudah dipersiapkan. Saya tidak mau begitu mulai bekerja, saya tidak mengetahui apa-apa. Saya harus tahu semuanya. Nanti tim ini akan diumumkan secara resmi, tegasnya. Sebagai politikus senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
PDIP, Pramono menyebutkan bahwa pengalaman panjangnya dalam pemerintahan akan menjadi modal utama dalam mengelola Jakarta. Ia optimistis mampu menghadirkan program-program yang inovatif dan berdampak positif bagi warga ibu kota. Inspirasi pembentukan tim ini juga tak lepas dari tradisi sebelumnya di mana para gubernur Jakarta, seperti Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama, Ahok, dan Anies Baswedan, membentuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan, TGUPP. TGUPP terbukti menjadi motor penggerak dalam menerjemahkan visi dan misi gubernur ke dalam program pembangunan prioritas DKI Jakarta. Pramono Anung dan Rano Karno resmi memenangkan Pilkada Jakarta 2024 setelah memperoleh suara terbanyak, yakni 2.183.239 suara atau 50,07% dari total suara. Pasangan nomor urut 2, Ridwan Kamil dan Suswono, memperoleh 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara itu, pasangan nomor urut 1, Dharma Pongrekun dan Kunwardana, meraih 459.230 suara atau 10%. Hasil rekapitulasi suara ini telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jakarta tanpa adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Seluruh pasangan calon menerima hasil tersebut, yang menandakan proses demokrasi berjalan lancar. Ridwan Kamil, yang akrab disapa Emil, secara terbuka telah menitipkan aspirasi para pendukungnya kepada Pramono dan Rano. Kami izin menitipkan aspirasi Rido, karena kurang lebih 40% suara yang nitip ke kami tentu sangat besar dan harus diperhatikan dalam membangun Jakarta 5 tahun ke depan, ucap Emil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, pada Jumat, 13 Desember 2024. Selain itu, Emil juga memberikan apresiasi kepada pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang turut bersaing dalam Pilkada Jakarta. Akhirnya pasangan Rido memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPU, tambahnya. Dengan latar belakang persaingan yang sehat dan dukungan dari berbagai pihak, Pramono Anung berkomitmen untuk menyerap masukan dari seluruh elemen masyarakat Jakarta. Tim khusus yang ia bentuk diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan janji-janji kampanye dan mengatasi berbagai tantangan ibu kota, mulai dari kemacetan, banjir, hingga kesenjangan sosial. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan para pakar, tokoh masyarakat, dan tenaga profesional diyakini akan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun Jakarta yang lebih baik. Perspektif sebagai pakar politik. Dari sudut pandang politik, langkah Pramono Anung membentuk tim khusus untuk membantu masa transisinya adalah strategi yang cerdas. Sebagai politisi senior dan mantan sekretaris kabinet, Pramono memahami pentingnya persiapan yang matang untuk mengelola kompleksitas Jakarta. Ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengandalkan popularitas semata, tetapi juga berusaha memastikan stabilitas dan keberlanjutan kebijakan di masa awal pemerintahannya. Namun, sebagai pakar politik, saya melihat ada potensi risiko politisasi dalam pembentukan tim ini. Jika anggota tim diisi oleh loyalis politik daripada profesional yang kompeten, hal ini dapat mengurangi efektivitas pemerintahan Pramono di masa depan. Transparansi dalam pengumuman anggota tim ini juga penting untuk menghindari tuduhan nepotisme atau konflik kepentingan. Selain itu, dari segi elektoral, kemenangan tipis dengan 50,07% suara menunjukkan bahwa Pramono harus bekerja keras untuk merebut hati kelompok yang tidak memilihnya. Pernyataan Ridwan Kamil yang menitipkan aspirasi 40% pemilihnya adalah peluang emas untuk memperkuat legitimasi dan meningkatkan konsolidasi politik. Namun, ini juga menjadi beban tambahan karena setiap kebijakan yang tidak mengakomodasi kelompok ini bisa menjadi bahan kritik di masa depan. Perspektif sebagai pakar pemerintahan. Sebagai pakar pemerintahan, inisiatif membentuk tim khusus ini mengindikasikan bahwa Pramono berorientasi pada efisiensi dan kesiapan birokrasi. Tim ini dapat menjadi alat penting untuk merumuskan kebijakan yang konkret, mempercepat eksekusi, dan mencegah stagnasi di awal masa jabatan. Namun, keberhasilan tim ini sangat tergantung pada beberapa hal. 1. Komposisi tim. Tim harus diisi oleh individu yang memahami persoalan khas Jakarta, seperti transportasi, banjir, dan perumahan. Keseimbangan antara ahli teknokratis dan praktisi politik juga penting agar tim ini tidak hanya menghasilkan ide besar, tetapi juga mampu menerjemahkannya ke dalam program yang bisa dieksekusi. 2. Sinkronisasi dengan birokrasi.
Jakarta memiliki birokrasi yang kompleks. Tim transisi harus mampu bekerja selaras dengan instansi yang sudah ada, tanpa tumpang tindih kewenangan. Jika tidak, hal ini bisa menciptakan friksi dan memperlambat jalannya pemerintahan. 3. Pendekatan inklusif. Dalam pemerintahan daerah, inklusivitas adalah kunci keberhasilan. Dengan basis dukungan politik yang relatif terbagi, Pramono perlu memastikan bahwa program-programnya tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Aspirasi dari 40% pemilih Ridwan Kamil dan 10% dari Dharma Pongrekun juga harus diakomodasi. Pembentukan tim khusus oleh Pramono Anung untuk membantu mengelola Jakarta menunjukkan kesiapannya menghadapi tantangan sebagai Gubernur Jakarta. Dengan pengalamannya di pemerintahan sebagai mantan sekretaris kabinet, ia berpotensi membawa pendekatan yang strategis dan berbasis data dalam perencanaan pembangunan ibu kota. Jika tim ini terdiri dari para ahli lintas sektor, Jakarta bisa menjadi kota yang lebih tertata dengan program-program inovatif yang fokus pada kebutuhan warganya. Kerjasama politik juga terlihat dalam proses pilkada ini. Ridwan Kamil, sebagai rival politik, menunjukkan sikap kenegarawanan dengan menitipkan aspirasi pendukungnya, yang mencerminkan bagaimana politik dapat berjalan sehat dan konstruktif. Dengan demikian, jika Pramono dapat memanfaatkan potensi dukungan ini, ia bisa mewujudkan kebijakan yang lebih inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Namun, penunjukan tim khusus oleh Pramono Anung patut diawasi. Transparansi mengenai anggota dan kriteria pemilihan tim ini penting agar publik dapat menilai apakah mereka benar-benar kompeten dan bukan sekadar loyalis politik. Pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa tim transisi atau tim khusus seringkali menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu daripada benar-benar melayani masyarakat. Selain itu, meskipun Pramono memiliki pengalaman di pemerintahan pusat, hal tersebut tidak selalu menjamin keberhasilan di tingkat daerah. Jakarta memiliki tantangan spesifik yang sangat berbeda dari level nasional, seperti pengelolaan transportasi publik, penanganan banjir, dan perumahan rakyat. Ia perlu membuktikan bahwa pendekatannya relevan dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Prakarsa Pramono untuk membentuk tim khusus sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, gubernur seperti Jokowi, Ahok, dan Anies juga membentuk TGUPP untuk membantu mereka mengelola Jakarta. Namun, keberhasilan tim tersebut sangat bervariasi. Oleh karena itu, menarik untuk melihat bagaimana Pramono akan membawa inovasi dalam sistem ini dan apakah ia akan belajar dari kelemahan para pendahulunya. Pengalaman Pramono sebagai bagian dari pemerintahan pusat dapat menjadi keunggulan dalam mengamankan dana dan perhatian dari pemerintah pusat. Namun, tantangannya adalah memastikan program-program tersebut tidak hanya memenuhi ambisi politiknya, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jakarta. Sikap Ridwan Kamil yang menitipkan aspirasi pendukungnya ke Pramono Rano bisa menjadi landasan penting untuk kolaborasi lintas partai. Jika Pramono mampu menghimpun aspirasi dari berbagai kubu, Jakarta bisa menjadi model bagi demokrasi yang inklusif dan matang. Namun, ini membutuhkan komitmen untuk mendengarkan masukan yang mungkin tidak selaras dengan agenda politiknya. Kolaborasi ini juga bisa menjadi momentum untuk memperbaiki citra politik di mata masyarakat, yang seringkali dianggap penuh konflik. Bila dijalankan dengan baik, periode pemerintahan Pramono bisa menjadi era di mana Jakarta menyatukan kepentingan politik dengan kebutuhan rakyat. Pramono Anung memiliki peluang besar untuk menciptakan legasi sebagai pemimpin yang progresif, namun tantangan besar menantinya. Keterbukaan, kompetensi tim, dan kemampuan membaca kebutuhan spesifik Jakarta akan menjadi penentu keberhasilannya. Masyarakat perlu aktif mengawal dan mengkritisi agar pembangunan Jakarta tetap berada di jalur yang benar.